Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita kembali lagi membahas limit aljabar. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dan sifat-sifat limit. Nah, dari substitusi nilai X-nya, nanti kita akan mendapatkan suatu bentuk tentu ataupun bentuk tak tentu. Kembali diingatkan bahwa bentuk tentu adalah yang hasilnya suatu bilangan. Kalau bentuk tak tentu itu hasilnya 0 per 0, tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari bentuk tak tentu di mana harus difaktorisasi caranya. Sebelumnya kita ingat kembali cara memfaktorkan yang sudah dipelajari di bangku SMP dan juga sudah direview di kelas 10. Jadi kalau ada seperti ini, kita faktorkan, keluarkan bilangan yang bisa membagi keduanya, yaitu 2. Jadi supaya kalau dikali pelangi hasilnya menjadi 2x min 8. Jadi 2 dikeluarkan, 2x bagi 2, x, 8 bagi 2 itu 4. Nah, kemudian untuk x kuadrat min x min 6, faktornya itu x min 3, x plus 2. Kenapa bisa seperti ini? Yaitu kalian cari 2 bilangan, kalau dikali ketemunya adalah yang belakang, yaitu min 6. Kalau ditambah, hasilnya adalah koefisien yang tengah, yaitu min 1. Nah, berapakah 2 bilangan ini? Bilangan ini adalah min 3 dan plus 2. Gitu. Nah, kemudian kalau x kuadrat min 25 difaktorkan menjadi x plus 5, x min 5. Di sini kalian ingat pemfaktoran bentuk a kuadrat min b kuadrat hasilnya a plus b, a min b. Nah, untuk x kuadrat min 25 itu sebetulnya kan bisa dibentuk menjadi x kuadrat min 5 kuadrat. Jadi x-nya, a-nya adalah x, b-nya adalah 5. Kemudian untuk bentuk yang 2x kuadrat min x min 1, faktornya adalah 2x plus 1 sama x min 1. Nah, di sini coretannya, ini ada beberapa cara ya. Oke, di review pakai cara yang seperti ini. Ini depannya 2, maka di sini kita tuliskan 2x, 2x, kemudian per 2. Kalau depannya 3 gimana? Berarti 3x, 3x per 3. Nah, kita cari 2 bilangan, kalau dikali ketemunya adalah min 2. Min 2 dari mana? Min 2 dari 2 dikali min 1. Nah, kalau ditambah, ketemunya yang ini, tetap yang tengah. Ini kalau ditambah. Ya, hasilnya adalah min 1. Berapakah kedua bilangan itu? Tentu kedua bilangan itu adalah min 2 dan plus 1. Nah, kita bagi salah satunya yang bisa dibagi dengan 2, yaitu yang ini kan. Berarti kita bagi 2 itu 1, kita bagi 2 ini 1. Ingat kedua-duanya karena di tengah ada minus. Berarti di sini faktornya menjadi x min 1 sama 2x plus 1. Nah, ini bisa dibalik seperti ini. Kalau kalian coret-coret seperti ini, disarankan yang ini tidak usah ditulis, tapi ditulis aja di coretan yang ditulis langsung ini. Seperti itu untuk review dari pemfaktoran. Nah, kita masuk ke contoh limit aljabar bentuk tak tentu yang dikerjakan dengan faktorisasi. Pertama soalnya seperti ini. Nah, kita coba substitusikan hasil x-nya mendekati 3, berarti kita masukkan 3, ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Jadi kita faktorkan dan sederhanakan. Sederhanakan itu coret yang sama. Jadi kalau kalian belum nyoret untuk bentuk 0 per 0, jangan disubstitusi dulu ya. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Untuk ini kita faktorkan dulu. Bilangan yang bisa membagi 2x min 6 adalah 2, jadi kita keluarkan 2.
X kuadrat min 9 seperti contoh sebelumnya, kalau difaktorkan X plus 3, X min 3. Jadi di sini ada yang sama nih. Nah, karena ada yang sama ini kan, ini sama ini, kita coret. Nah, setelah mencoret seperti ini, baru kita tuliskan hasil penyederhanaannya. Setelah di sini baru disubstitusi nilai X-nya. Kalau belum nyoret, jangan disubstitusi dulu, karena nanti hasilnya pasti 0 per 0, walaupun sudah difaktorkan. Seperti itu, jadi 2 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, kenapa difaktorkan? Karena bentuknya ini aljabar seperti ini. Kalau bentuknya akar-akaran, nanti bisa kita kalikan sekawan. Oke, tapi untuk bentuk akar dipelajari di video berikutnya. Nah, untuk yang seperti ini juga sama. Pertama, kita substitusi dulu untuk mengetahui bentuk limitnya tentu atau tak tentu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, ternyata 0 per 0, berarti bentuk tak tentu dong. Maka selanjutnya kita faktorkan. Untuk yang atas difaktorkan menjadi X plus 1, X min 1. Jadi di sini kalian harus ngeh ya, bentuk A kuadrat min B kuadrat difaktorkan A plus B, A min B. Harus ngeh di sini, walaupun di sini itu nggak ada kuadratnya nih. Tapi kan 1 itu 1 kuadrat. Nah, yang bawah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, faktornya menjadi seperti ini. Kita coret yang sama. Karena sudah dicoret, maka kita substitusikan nilai X-nya. Berarti seperti ini. Oh ya, diinformasikan kalau misalkan kita belum mensubstitusikan limitnya, nilai X-nya. Kita belum mensubstitusikan nilai X-nya, maka limitnya tetap ditulis ya. Karena terkadang ada guru yang mengurangi skornya ketika di sini limitnya misal nggak ditulis, itu harus ditulis. Kalau sudah disubstitusi baru tidak ditulis. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya, ini kalau disubstitusikan 0 per 0, bentuk tak tentu juga. Nah, gimana cara memfaktorkannya? Di sini perhatikan bahwa pembilang dan penyebutnya itu memuat X semua di setiap sukunya. Maka kita sederhanakan dulu bentuknya dengan mengeluarkan X-nya. Berarti X ini menjadi 2X kuadrat, ini menjadi 3X, ini menjadi min 1, supaya kalau dikali pelangi, hasilnya menjadi seperti ini. Oke, nah yang bawah seperti ini, kita coret yang sama, baru kita substitusikan nilai X-nya. Seperti ini. Oke, kita ke contoh berikutnya. Jadi contoh berikutnya soalnya seperti ini. Nah, karena limit X mendekati 2, maka kita substitusikan nilai X-nya 2. Nanti diperoleh 10 per 0 dikurang 8 per 0. Nah, 10 per hingga itu 0. Ada limitnya ya, karena ada limitnya. Jadi 8 per 0 itu 8 per 0 itu tahingga. Jadi ini tahingga min tahingga. Karena tahingga min tahingga, maka merupakan bentuk tak tentu. Nah, seperti apa cara penyelesaiannya? Pertama, kita faktorkan dulu yang bawah ini. Kemudian jika sudah, nanti difaktorkan, disamakan penyebut, dioperasikan, dan disederhanakan. Seperti ini. Nah, di sini untuk X kuadrat plus X min 6 difaktorkan menjadi ini, untuk X kuadrat min 4 difaktorkan menjadi seperti ini. Karena di sini ada yang sama, X min 2, maka penyebutnya kita cukup tuliskan satu kali aja X min 2. Nah, kemudian untuk yang ini, karena di sini penyebutnya belum ada X plus 2, maka kita kali X plus 2. Karena di sini belum ada X plus 3, maka kita tuliskan X plus 3. Prinsipnya sama seperti penyamaan penyebut ketika di bangku SD. Seperti ini. Ini kan X plus 3, X min 2, X plus 2. Nah, yang bawah ini, supaya penyebutnya ini menjadi seperti ini, kan perlu dikali X plus 2. Maka karena yang ada di bawah itu dikalikan X plus 2, maka yang atas juga perlu dikali X plus 2. Kayak gini penjelasannya. Nah, lalu untuk
yang untuk setelahnya kita kali pelangi maksudnya. Kali pelangi seperti ini juga. Nah, ini hati-hati di sini harus sama minnya ya. Jadi min dikali sama plus, hasilnya min. Di sini biasanya pada sering salah. Setelah itu baru kita operasikan. X-nya dikurang sama X, 2X, 20 dikurang 24, min 4. Setelah itu kita coba sederhanakan yang 2X min 4-nya difaktorkan menjadi 2 dikali X min 2. Nah, yang sama kita sederhanakan. Lalu karena sudah dicoret, kita substitusikan nilai X-nya 2, berarti menjadi 2 plus 3, 2 plus 2. Jadi 2 per 5 kali 4. Kita bagi 2, yang atas 1, bagi 2, 2. Jadi 5 kali 2, 10. Jadi hasilnya 1 per 10. Seperti itu. Nah, ini latihan soal yang pertama. Ini yang kedua, silahkan dicoba. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang keempat ya tadi. Nah, ini coba latihan. Fx-nya dimasukin. Oke. Nah, berikutnya ada faktorisasi limit aljabar bentuk tak tentu yang pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 itu kalau ada rumusnya, A-3 dikurangi B pangkat 3 itu A-B A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Perhatikan di sini tandanya ya, di sini min, di sini plus. Nah, kemudian untuk yang A pangkat 3 ditambah B pangkat 3, A plus B, A kuadrat min AB plus B kuadrat. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Nih, kalau yang bawah, sini plus, sini plus, sini min. Gitu. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ini kalau kita substitusikan hasilnya 0 per 0 yang merupakan bentuk tak tentu, maka kita coba faktorkan. Nah, yang ini X min 8 bisa dimodifikasi penulisannya menjadi akar pangkat 3 dari X dipangkatkan 3. Sehingga ini itu A-nya, ini B-nya 2. Sehingga mengikuti rumus yang atas, A min B menjadi seperti ini, yang A kuadrat plus AB plus B kuadrat itu menjadi seperti ini. Jadi kalau dituliskan jadi kayak gini ya. Nah, kita sekarang ganti faktor ini kita pindahkan ke sebelah bawah. Jadi yang sama kita coret. Jadi karena atas dicoret bukan 0 tapi jadi 1. Baru kita masukkan nilai X-nya. X-nya 8, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu 2. 2 kuadrat. Ini cara mencarinya berapa kali berapa yang hasilnya 8 ya. Berarti ini 2, ini 4. Jadi 4 tambah 4 tambah 4, 12. Hasilnya 1 per 12. Oke? Nggak susah kok. Oke. Nah, ini latihan soalnya. Kalau tadi bawah yang kalian faktorkan, kalau ini atas. Jadi nggak mesti yang di bawah. Oke, terima kasih untuk video limit aljabar bentuk pemfaktoran yang difaktorkan. Sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.